Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Fatmawati, nomor induk mahasiswa 194162622010 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas laporan kerja praktik yang berjudul Prosedur Penyusunan Anggaran Rutin dan Laporan Penggunaan Anggaran Rutin pada Kantor Kecamatan Kota Baru. Di sini ada 5 poin pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum instansi. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, pelaksanaan kerja praktik. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan, ada latar belakang. Sektor publik adalah forum pemerintah yang menciptakan barang dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitasnya, sektor publik menyusun seluruh kegiatan dan program kerjanya dalam sebuah anggaran. Konsep anggaran yang dimaksud adalah konsep anggaran sektor publik. Anggaran pada sektor publik memiliki fungsi yang sama dengan anggaran pada perusahaan komersil, yaitu sebagai pernyataan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu. Dalam konteks anggaran, mencakup rencana tentang berapa besar biaya yang akan dibuat, kemudian bagaimana memperoleh uang tersebut untuk mendanai rencana yang akan dijalankan. Menurut Basri 2013, tahap penyusunan anggaran adalah tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak mengarah pada kinerja justru dapat menggagalkan suatu program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategi, sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan dalam sebuah organisasi. Tujuan kerja praktik, ada tujuan umum, yaitu yang pertama, sebagai sarana pelatihan bagi mahasiswa untuk dapat menerapkan pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan tentang akuntansi terhadap dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kedua, sebagai sarana pelatihan terhadap mahasiswa supaya mampu mengembangkan wawasan, keterampilan, tanggung jawab, dan beradaptasi sesuai dengan peraturan di dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, mengembangkan pola pikir mahasiswa serta melatih mahasiswa menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, berpikir maju, dan profesionalitas dalam bekerja. Tujuan khusus yang pertama, untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan anggaran rutin, dan yang kedua, untuk mengetahui penggunaan anggaran rutin pada kantor kecamatan Kota Baru, dan apakah anggaran rutin tersebut sudah direalisasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan. Pembahasan yang kedua adalah gambaran umum instansi. Profil instansi. Nama instansi Kantor Kecamatan Kota Baru, tanggal berdiri 3 Juni 2003, alamat Blok A9, nomor Jalan Mashudi Blok E2 nomor 8 Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41374, Indonesia. Jenis instansi pemerintah daerah, jumlah pegawai 13 pegawai, pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Ada visi dan misi instansi. Visi instansi adalah mewujudkan masyarakat Kota Baru yang maju dan sejahtera melalui pembangunan fisik material dan mental spiritual yang seimbang berdasarkan iman dan takwa. Misi instansi yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan umum pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program intensifikasi dan diversifikasi. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui program
kelompok usaha bersama. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, terampil, mandiri, dan bermoral melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang kelima, meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan good governance. Struktur organisasi kantor kecamatan Kota Baru. Pembahasan yang ketiga, tinjauan pustaka. Pengertian akuntansi. Menurut Romney 2016 halaman 11, akuntansi merupakan proses identifikasi, pengumpulan, dan menyiapkan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Berdasarkan informasi tersebut, akuntansi adalah sistem informasi akuntansi mengumpulkan, menyimpan, dan memproses akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. Menurut Suwarjono 2015 halaman 10, akuntansi didefinisikan sebagai yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi, keuangan kuantitatif, unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu, dan cara penyampaian atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pengertian prosedur. Prosedur memiliki peranan dalam menyelesaikan kegiatan atau aktivitas operasional suatu organisasi bisnis sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut dilakukan agar mencapai apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan untuk menunjang kelancaran kegiatan bisnis yang sedang dikerjakan. Menurut Ardios dalam Wijaya dan Irawan 2018 menyatakan bahwa prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam. Pengertian anggaran sektor publik. Menurut Basri 2013 halaman 3 menyatakan anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan sebagai alat kebutuhan sehari-hari untuk menjalankan kepemerintahan, yaitu belanja rutin. Belanja rutin merupakan pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun. Anggaran dan tidak dapat menambah aset maupun kekayaan bagi pemerintah. Yang kedua, anggaran modal dan investasi. Rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap seperti peralatan, gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Pengeluaran dengan modal yang besar biasanya melalui pinjaman, belanja, investasi maupun modal, yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran yang dapat menambah aset atau kekayaan pemerintahan serta menambah anggaran rutin. Penyusunan anggaran sektor publik. Menurut Nafarin 2013 halaman 14, prosedur atau langkah-langkah penyusunan anggaran dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penetapan pedoman perencanaan, yaitu tahap yang menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang. Anggaran disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai. Dengan demikian, anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Yang kedua,
persiapan anggaran, yaitu tahap di mana terlebih dahulu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran sebelum menyusun anggaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, penentuan anggaran, yaitu tahap diadakannya rapat dari semua divisi dengan materi rapat berupa perundingan mengenai penyusunan rencana akhir setiap komponen anggaran serta pengesahan dan pendiskusian anggaran. Yang keempat, pelaksanaan anggaran, yaitu tahap dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Pembahasan yang keempat, pelaksanaan kerja praktik. Pembahasan prosedur penyusunan anggaran rutin. Kasubag Umum Program dan Pelaporan rapat dengan Kepala Seksi membuat rencana kerja anggaran. Kasubag Umum Program dan Pelaporan membuat dokumen rencana anggaran biaya sebanyak 3 rangkap. Rangkap 1 diserahkan kepada camat dan rangkap 2 disimpan sebagai arsip. Camat memverifikasi dokumen rencana anggaran biaya. Apabila dokumen tersebut tidak sesuai, maka perlu dilakukan perbaikan dokumen, dan apabila dokumen sudah sesuai, maka camat menandatangani dokumen rencana anggaran biaya tersebut. Camat mengajukan dokumen rencana anggaran biaya kepada BPKAD. BPKAD menerima dokumen rencana anggaran biaya dan memverifikasi dokumen rencana anggaran biaya tersebut, dan BPKAD menerbitkan SP2D, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana. Bendahara Pengeluaran menerima dan memproses pencairan SP2D ke bank. Pembahasan laporan penggunaan anggaran rutin pada kantor Kecamatan Kota Baru. Kegiatan belanja rutin untuk kepentingan kantor Kecamatan Kota Baru sudah terrealisasi dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan pada kantor Kecamatan Kota Baru sudah sangat baik, karena kantor Kecamatan Kota Baru mampu merealisasikan dan menyalurkan anggaran belanja rutinnya pada seluruh program atau kegiatan selama 1 tahun. Realisasi anggaran belanja rutin mendekati sasaran dan terrealisasi dengan baik dan optimal, seperti apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kantor Kecamatan Kota Baru telah mencapai tujuannya dan dapat dikatakan sudah berhasil karena mampu merealisasikan anggaran belanja rutin tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Permasalahan dan solusi. Permasalahan. Adapun permasalahan yang ditemui selama kerja praktik yaitu adanya perubahan penyusunan anggaran untuk rencana kegiatan dan keterlambatan untuk pembayaran gaji pegawai. Solusi dari pembahasan yang penulis amati, maka cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara dibutuhkannya manajemen koordinasi yang baik antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyusunan anggaran, dan harus memiliki strategi yang baik berupa sosialisasi mengenai perencanaan dan penganggaran agar tidak terjadi perubahan dokumen rencana kerja anggaran. Pembahasan kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan uraian dari pembahasan di atas mengenai prosedur penyusunan anggaran rutin dan laporan penggunaan anggaran rutin pada kantor Kecamatan Kota Baru, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan bahwa prosedur penyusunan anggaran yang dijalankan oleh kantor Kecamatan Kota Baru menggunakan tahap-tahap, yaitu melakukan rapat dengan antar divisi, lalu membuat dokumen rencana anggaran biaya yang akan diserahkan kepada camat, kemudian dokumen tersebut diajukan ke BPKAD dan BPKAD akan menerbitkan SP2D atau Surat Pencairan Dana. Setelah itu, Bendahara Pengeluaran menerima dan memproses pencairan SP2D, dan setelah dana tersebut digunakan akan dibuatkan surat pertanggungjawaban. Yang kedua, secara keseluruhan, anggaran belanja rutin pada kantor Kecamatan Kota Baru sudah terrealisasi secara optimal.
dan telah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Program atau kegiatan yang direncanakan sudah terrealisasi dengan sangat baik. Saran: berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah agar anggaran belanja rutin di kantor kecamatan Kota Baru menjadi lebih efektif, maka dalam pelaksanaan anggaran belanja rutin perlu adanya pengawasan dan koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak dalam menyusun anggaran belanja rutin, sehingga anggaran yang disediakan benar-benar telah dikeluarkan dan digunakan sebagaimana mestinya dan dapat terrealisasi dengan baik dan maksimal. Sekian penjelasan terkait laporan kerja praktik yang berjudul Prosedur Penyusunan Anggaran Rutin dan Laporan Penggunaan Anggaran Rutin pada Kantor Kecamatan Kota Baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.